Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada sore hari ini setelah sholat asar seperti biasa, kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Subulus Salam, ya, karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Ibnu Hajar Al Asqalani seorang pakar hadis, ya, yang beliau disarah dari kitab Bulughul Maram. Oke. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Subulus Salam. Pada sore hari ini kita akan bahas terkait dengan praktek sholat mengikut imam, ya. Sholat mengikut imam dalam hadis Rasulullah ini dalam bab sholat, ya. Dalam bab sholatul jamaah wal imamah. Ya, mohon maaf ada sedikit. Oke, pada bab Sholatul Jamaah wal Imamah hadis ke-8, ya. Ini terkait dengan tata cara kita mengikut imam di dalam sholat berjamaah. Oke, ada gangguan sedikit, mohon maaf, ya. Kualitas ini, ya. Oke. Ya, kita lanjutkan kajian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Subulus Salam, ya. Kitab hadis karya Ibnu Hajar Al Asqalani, ini sarah dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadis Abu Hurairah, ya. Dari hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira, wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, wa idza sajada fasjudu
wala tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Ya, rawahu Abu Daud wa hadza labsuhu wa asluhu fis sahihain. Ini hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi terkait dengan praktek sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, faida kabbaro, maka apabila dia bertakbir, fakabbiru, maka kalian bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira, maka jangan kalian bertakbir hingga dia bertakbir. Apabila dia ruku, maka kalian ruku, dan jangan ruku sebelum ia ruku. Dan apabila ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kalian katakanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya, dan apabila dia sujud, maka sujudlah, dan jangan kalian sujud hingga dia sujud. Dan apabila dia duduk, dan apabila dia sholat berdiri, maka sholatlah kalian berdiri. Dan jika dia sholat duduk, maka sholatlah kalian duduk sekalian. Hadis riwayat Abu Daud, dan lafal hadis ini asalnya ada dalam kitab Sahihain, ya, maksudnya Sahih Bukhari Muslim. Nah, ini menarik ya, mungkin bahasan ini bisa jadi ada hal-hal yang menurut kita selama ini yang kita tidak lakukan, tapi disampaikan di dalam hadis ini. Kita lihat penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fa idza kabbara lil ihram, apabila imam takbir untuk ihram au mutlaqan, ya, fayasmilu takbirun naqal, maksudnya kata-kata kabbara itu takbirnya baik itu takbiratul ihram maupun takbir intiqal. Artinya di dalam gerakan-gerakan sholat itu makmum pun harus mengucapkan takbir. Ya. Ya. Faida kabbara fakabbiru, zadahu ta'kidan lima afadahu mafhumus syarti kama fi sa'il jumal al-atiyah. Ya, wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta raka'a. Jadi kalau imam takbir, maka imam makmum pun harus takbir ini. Fa idza kabbara fakabbiru. Jadi takbirnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang takbir yang dimaksud di sini bukan hanya takbiratul ikhram, tapi milu takbiran nakal, juga termasuk takbir intiqal. Jadi dalam gerakan-gerakan sholat itu seorang makmum tidak boleh diam saja kalau dia dalam kondisi mengikut imam. Artinya kalau imam takbir Allahu Akbar katanya, ya, maka makmum pun setelah itu harus takbir. Tapi setelahnya, ya kan, faida kabbaro fakabbiru. Nah, itu kata-kata fakabbiru itu tidak boleh bersamaan. Jadi jeda, takbir dulu imam, baru si makmum takbir. Nah, tadi ungkapan takbir di dalam sholat itu dilakukan di setiap perpindahan-perpindahan antara satu rukun dengan rukunnya. Misalnya dari berdiri ke ruku kan takbir Allahu Akbar, maka makmum pun membaca takbir. Nah, gitu.
Jadi kalau imam ruku baru boleh ruku ya. Wa idza raki'u wa idza raka'a farka'u ya, farka'u itu ya maksudnya mengiringi. Kalau bukan mengiringi ya, tidak boleh mendahului imamnya. Jadi kalau ruku imam baru makmum itu ruku. Begitu juga kalau ya kita lihat penjelasannya hatta ya aku fir ruku hatta la yafrigha minhu kama itabar fil labsi. Artinya jangan sampai juga rukuknya itu imam sudah selesai baru ruku. Nah, ini hatta ya aku fir ruku ya la hatta yafrigha minhu. Jadi maksudnya itu kalau imam sudah ruku ya, jadi dia ruku baru ruku. Tapi jangan menunggu dia selesai ruku baru kita ruku gitu. Artinya ikutin gerakan imam. Itu di sini menunjukkan kepada kita meskipun bacaan makmum itu belum selesai membaca Al-Fatihah, kalau imam sudah ruku maka si makmum harus ruku. Ya kan, jangan menunggu imam selesai ruku baru makmumnya ruku. Nah, ya. Oke. Itu ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka si makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah lagi, tapi langsung membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil masta min sa'in ba'du. Nah, itu. Jadi ya, kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum langsung membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya. Rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada, apabila dia sujud, ya akhadha bis sujud fasjudu. Dan jangan kalian sujud hingga dia sampai dia sujud. Wa idza shalla qa'iman fashallu qiyaman. Kalau salat berdiri, maka salatlah kalian berdiri. Ya, wa idza shalla qa'idan, jika dia salat duduk karena uzur, ya fasallu qu'udan ajma'in, maka kalian pun salat duduk semuanya. Jadi kalau imam salat duduk, si makmum juga harus salat duduk. Ya. Hakadha bin nasbi alal hal wa hiya riwayatun fil Bukhari. Kita lihat tafsirannya, penjelasannya. Wa aksaru riwayat ala ajma'un ya. Di sebagian riwayat itu kata ajma'innya itu dibaca ajma'un. Dirofi sebagai takkid bagi dhamir jama'. Tapi dalam hadis Bukhari disebutkan ajma'in itu sebagai hal. Ini pembahasan nahwunya, ini istilahnya dalam bahasa Arab. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, namun lafal hadis ini aslinya itu ada dalam kitab Sahihain. Innama yufidu ya ja'alul imam maksuran alal ittisafi bikaunihi mu'tamman bihi wala yatajawazul mu'timu ala mukhalafatihi. Iya, disebutkan imam maksudnya imam itu berfungsi jadi imam manakala memang dia dijadikan sebagai imam yang diikuti, yang tidak apa namanya tidak dilampaui batas-batasnya. Artinya dia tidak dijadikan berbeda gerakan-gerakannya gitu. Jadi namanya imam, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu memang harus diikutin seluruh gerakan-gerakannya yang di dalam sholat. Wal iktimam, al iktida wal ittiba, kata al iktimam liutama itu artinya iktida wal ittiba, mengikut, menurut. Wal hadis sudallun ala anna sar'iyatal imamiyah
ya, imamah liyaqtadil bil imam. Dari hadis ini menunjukkan bahwa syariat mengikut imam itu syariat apa namanya imamah, ya, syariat imamah itu untuk mengikut imam, ya, untuk patuh kepada imam. Wamin sa'nil, ya, jadi seorang imam itu sejak dalil ini menunjukkan bahwa syariatnya imam itu untuk diikutin, ya kan. Wa min sya'nit tabi wal ma'mum alla yataqaddam matbu'ahu wa la yusawihi wa la yataqaddamu alaihi fi mauqifihi. Nah, sedangkan seorang makmum itu, ya, dia tidak boleh mendahului yang diikutinya dan juga tidak boleh bersamaan, ya kan, tidak boleh bersamaan dan tidak boleh mendahului posisinya. Jadi posisi mauqifihi, ya, sikap-sikapnya pun tidak boleh, ya, apa namanya, tidak boleh bersamaan, ya, dengan gerakan-gerakannya, ya. Makmum tidak boleh mendahului, tidak boleh juga bersamaan serentak maksudnya. Wala yutaqaddamu alaihi fi mauqifihi bal yurakibu ahwalahu wa ya'ti ala asariha binahwi fi'lihi. Bahkan, ya, yang betul dia harus menyertai, ya, keadaan-keadaannya, kondisi-kondisinya, dan mengikuti jejak-jejaknya apa yang ia kerjakan, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa muqtada dzalika an alla yukhalifahu fi syai'in minal ahwal. Maka ketentuannya seorang makmum tidak boleh, ya, berbeda dengan imamnya sedikit pun dari segala gerakan-gerakan sholat itu. Iya. Wa qad fassala al-hadits dzalika biqoulihi. Hadis ini dijelaskan, ya, dengan kalimat fa idza kabbara ila air, ya, kata-kata kabbara fakabbiru tadi, ya. Wa yuqasu ma lam yuzkar min ahwalihi kataslim ala ma dzukir. Jadi dikiaskan, jadi termasuk juga dalam gerakan salam. Kata Ibnu Hajar tidak boleh berbeda dengan imam. Paman khalafahu fi syai'in mimma dzukira faqad athima wa la tufsida salatuhu bidzalika. Ya. Paman khalafahu fi syai'in mimma dzukira, ya, siapa yang berbeda dengan posisi, artinya mendahului imam pada kondisi-kondisi, pada apa nama lafal-lafal yang disebutkan tadi, dia berdosa. Nah, meskipun wala tubsi sholatu bidzalika, salatnya tetap sah. Illa annahu in khalafahu fi takbiratil ihram bi taqdimiha ala takbiratil imam fa innaha la tanhakidu ma'hu salatahu li'annahu lam yaj'alhu imaman idza dukhulu biha ba'dahu. Wa hiya unwanul iqtida bihi wa ittikhazahu imaman. Jadi kalau mendahului imam takbir kegiatan-kegiatannya tadi, jadi ada makmum yang mendahului gerakan imam, itu makmumnya berdosa meskipun sholatnya sah. Tetapi ini kata Ibnu Hajar tidak boleh mendahului gerakan takbiratul ihramnya. Jadi, kalau makmum takbiratul ihram duluan padahal imam belum, maka dia tidak dikategorikan mengikut imam. Ya, itu maksudnya. Tidak termasuk mengikut imam. Ya. Wastadalla ala adami fasadis shalah bi mukhalafatihi lil imam bi annahu sallam tawa'ada ala man sabaqal imam fi ruku'ihi aw sujudihi bi anna Allah yaj'alu ra'sahu ra'sal himar
walam ya'murhu bi'adati sholatihi wala qala fa innahu la sholata lahu. Kenapa sholat si makmum yang mendahului gerakan-gerakan imam tadi tidak batal sholatnya? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini terdapat penjelasan dalam hadis-hadis Rasulullah, ya, di mana beliau mewanti-wanti, mengingatkan orang yang mendahului imam dalam gerakan rukuk dan sujudnya, ya, nanti kepalanya jadi himar, kata beliau. Dan beliau Rasulullah tidak menyuruh mengulang sholatnya, dan beliau tidak berkata wala qala fa innahu la sholatalah, tidak mengatakan bahwa sholatnya tidak sah. Artinya sholatnya tetap sah selama si makmum tidak mendahului gerakan takbiratul ihramnya si imam. Summal hadis la yustaratul musawah bin niat. Lalu di hadis ini juga, ya, tidak harus sama niat antara si makmum dengan imam, misalnya gitu ya. Terjadi summal hadis lam yustaratul musawah bin niat. Ini dijelaskan dalam hadis ini tidak dipersyaratkan imam itu antara si makmum itu, misalnya makmumnya sholat asar mungkin karena tidak tahu gitu ya, apa sholat 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 sunnah, ada seseorang mungkin yang dijadikan imam sholat sunnah, dia sholat sunnah lalu yang di belakangnya sholat asar karena tidak tahu begitu, jadi gerakan sholatnya tetap harus mengikuti gerakan si imam tadi. Padahal annahu idza ikhtalafat niyatul imam wal ma'mum ka ayyan wi ahaduma fardan wa al akhar naflan. Nah, ini penjelasannya. Ini menunjukkan bahwa apabila niatnya si imam dan si makmum itu berbeda, sholat mereka tetap sah. Niat si makmum tetap mengikuti gerakannya si imam, meskipun salah seorang di antaranya itu, misalnya si makmumnya itu, si makmumnya itu salat fardu, sementara imamnya itu salat sunnah. Selama dia tidak tahu tentunya bahwa itu salat sunnah, ya kan. Ayanu ya hada asran wal akhar zuhran anha tasihus shalah jama'atan wa ilaihi zahabat syafi'iyah. Meskipun, ya, atau si makmum niatnya sholat asar sementara imam sholatnya sholat zuhur, ya, anha tasihus sholat jama'atan, sholat berjamaahnya tetap sah, dan itulah pandangan mazhab Syafi'i. Kok bisa ya? Ada imam atau si makmum itu sholat asar, ya, niatnya sholat asar, sementara si makmum sholat zuhur maksudnya. Nah, ya, ini kondisi-kondisi yang jarang juga sebenarnya, ya. Ya, kondisi-kondisi yang sangat jarang terjadi hal-hal seperti ini. Ya, biasanya ya kalau makmum itu, imam itu sholat zuhur, makmumnya sholat zuhur. Tapi kalaupun ada, ya, kalaupun ada, kata ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, ya, si makmumnya niat sholat asar, si imamnya niat sholat zuhur, nah, itu tetap sah berjamaahnya. Ini sholat berjamaah tetap dikatakan sah. Wa ya'til kalam ala dzalika fi hadis Jabir fi salati Mu'az. Jadi pembahasan ini nanti akan disampaikan, dijelaskan dalam hadis Mu'az. Wa qauluhu, ya. Wa qaluhu wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, yadullu annahu alladhi yaqulul imam wa yaqulul ma'mum Allahumma. Hadis ini menunjukkan imam membaca sami'allahu liman hamidah, makmum membaca Allahumma rabbana walakal hamdu, katanya. Allahumma rabbana walakal hamdu minus samawat. Wa qad warada bi ziyadatil wa warada bi hasbi Allahumma wal kullu jais. Ya, artinya kata Allahumma wa rabbana boleh atau tidak pakai Allahumma, itu sama-sama boleh.
Wal arjuh al-amalu bi ziyadah Allahumma. Yang paling kuat menambah kata Allahumma wa rabbana lakal Rabbana Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa ziyadatul waw di annahuma yafidani makna zaidan. Jadi ketika baca sami Allahu liman hamidah, imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Allahumma wa rabbana lakal hamdu. Jadi bukan hanya Rabbana lakal hamdu. Jadi meskipun itu boleh, ya, tapi yang paling kuat pandangan pendapatnya kata Ibnu Hajar itu membaca Allahumma wa Rabbana lakal hamdu. Wa qad ihtajja bil hadis man yaqulu innahu la yajma'ul imam wal mu'tam baina tasmi' wa tahmid wa huma al hadawiyah wal hanafiyah. Hadis ini menunjukkan juga pandangan yang mengatakan innahu la yajmul imam wal ma'dum baina tasmi' wa tahmid, bahwa imam dan makmum ya dalam hal mendengar sami Allahu liman hamidah dan tahmid itu ya tidak boleh la ya jama', artinya tidak sama ya. Ini pandangan pandangan Hadawiyah dan Al-Hanafiyah. Artinya si makmum membaca, si imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum harus membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya, jadi ini pandangan Hanafiyah. Qalu wa yusra'ul lil imam wal munfarid atasmi'. Mereka berkata seorang imam dan seorang salat yang munfarid dia harus mengatakan kata-kata sami Allahu liman hamidah. Waqad qaddamna haza, ya. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad ya jama'u bainahuma al-imam wal munfarid. Ya, dua-duanya kata Abu Yusuf dan Muhammad, makmum dan sholat yang munfarid itu melakukan dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamd. Wa yaqulul mu'tam sami Allah liman hamidah di hadis Abu Hurairah. Wa yaqul mu'tam sami Allahu liman hamidah lil hadis Abu Hurairah annahu sallam kana yaf'alu dzalika wa sahiru munfaridan wa imaman fa inna salatahu sallallahu alaihi wasallam mu'tamman nadirah. Wa yuqalu alaihi fa aina dalil ala annahu yasmul mu'tam fa innal ladzi fil hadis amirah huda annahu yahmad. Wa dhahaba al-imam Yahya was-Sauri wa Auza'i ila annahu yajma'u bainahum al-imam wal munfarid wa yuhmadul mu'tam lil mafhudin hadisil bab. Ada ini maksudnya pandangan-pandangan yang berbeda. Kalau imam dan sholat munfarid, ya artinya seorang yang sholat munfarid dia tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya artinya seorang makmum, seorang imam dan orang yang sholat secara sendirian tetap mengucapkan kata-kata sami Allahu liman hamidah. Begitu maksudnya. Ini penjelasan kepada kita dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan tata cara kita dalam mengikut imam di dalam sholat berjamaah. Semoga penjelasan-penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.